wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawab bikafati ulumihim fitnimi wa dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. Pada esok hari ini membahas mengenai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembahasan mengenai khilaf silang pendapat ulama mengenai naqlul hadis bil makna. Dalam masalah naqlul hadis bil makna, ulama dalam hal ini terjadi khilafiyah. Sebelum pembahasan naqlul hadis, alangkah baiknya membahas pelajaran yang kemarin supaya tidak lupa. Hadis ada dua macam dalam jam'ul jawamat. Yang pertama adalah hadis mutawatir, wa huwa khabar atau hadis marwahu jama'atun lam yatawatta'u alal hadis. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diceritakan oleh sekelompok ulama, yang mana ulama ini mustahil untuk sepakat dalam kebohongan. Ini hadis mutawatir. Lalu dalam jam'ul jawamat, hadis yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang selain mutawatir. Lalu ulama terjadi khilafiyah mengenai masalah hal yajibu al-amal ala khabar wahid, apakah wajib mengamalkan khabar wahid. Dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat
atau khilafiyah. Kelompok Syafi'iyah mengatakan wajib mengamalkan khabar wahid. Kelompok Syafi'iyah menggunakan hujjah sam'an atau hadis Rasul, yaitu pada saat Rasulullah mengirim juru dakwah, beliau memanggil satu sahabat lalu dikirim untuk menyampaikan masalah agama ke beberapa tempat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini yaitu mengirim juru dakwah satu sahabat. Ini isyaratun, sebagai isyarat bahwa wajib mengamalkan khabar ahad. Ini dalil atau hujjah yang digunakan oleh Syafi'iyah. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan khabar wahid yajibu al-amal malam takun fi umumil balwa. Khabar wahid boleh diamalkan kalau memang belum menyentuh wilayah umumul balwa. Sehingga kelompok Hanafiyah ini menolak adanya khabar wahid kalau memang dalam masalah umumul balwa. Salah satu di antara umumul balwa yaitu hadis aula mas'umun nisa. Kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa hadis ini hadis ahad. Aula mas'um utawa menyentuh sira kabeh an-nisaa ing wong wadon. Kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa yang membatalkan wudu tidak termasuk yang membatalkan wudu adalah menyentuh perempuan. Lalu kenapa Hanafiyah mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu? Kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa hadis aula mas'umun nisa atau ayat hadis aula mas'umun nisa ini termasuk khabar ahad, dan ini termasuk umumul balwa. Sehingga kelompok Hanafiyah menolak hadis khabar ahad yang umumul balwa. Setelah menjelaskan khilafiyah, Jamul Jawama menjelaskan mengenai masalah naqlul hadis. Naqlul hadis atau meriwayatkan hadis bil makna ini terjadi
khilafiyah. Dalam jawab dikatakan mas'alatun al-aksaru utawi akal ulama minal ulama'i saking pira-pira ulama minhum itu setengah saking ulama al-a'immatu al-arba'atu al-a'immatu utawi pira-pira imam al-arba'atu kang ana papat. Al-aksaru itu ala jawasi naqlil hadisi wenange naqlul hadis bil makna kalawan makna lil arifi kadue wong kang paham masalah hadis. Wa qala sapa al-Mawardi ya tusu innasiya al-lafdu wa ila ya tusu lafdul muratifin wa mana'ahum Ibnu Sirin wa Sa'laqi wa Rasi wa Ibnu Umar. Dalam masalah naqlul hadis ulama terjadi silang pendapat. Satu kelompok yang diwakili oleh a'immatu arba'ah, imamnya beberapa mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, jawazu naqlul hadis lil arifin, boleh naqlul hadis untuk rawi atau pelaku naqlul hadis yang betul-betul paham tentang hadis, betul-betul paham mengenai ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi' dan lain-lainnya. Sehingga seandainya tidak paham maka tidak diperbolehkan. Imam Ghazali dalam masalah ini, beliau dalam kitab Al-Mustasfa mengatakan naqlul hadis boleh untuk rawi yang paham mengenai masalah hadis. Seandainya tidak paham mengenai hadis, tidak paham mengenai masalah ilmu balaghah, ilmu ma'ani, maka yahrumu alal jahil, haram orang yang bodoh untuk naqlul hadis bil makna. Ini pendapat Imam Ghazali yang ditulis dalam Al-Mustasfa. Lalu kelompok kedua, beliau mewakili kelompok kedua yaitu Imam Mawardi. Wa qala al-Mawardi yatusu innasiya al-lafdu, boleh kalau memang rawi lupa dengan
redaksi hadis. Seandainya rawi ini lupa dengan lafaz hadis, maka diperbolehkan menurut Imam Mawardi atau kelompok yang kedua. Lalu kelompok pertama yang mengatakan tidak boleh kecuali untuk rawi yang alim, yang paham betul mengenai hadis. Kelompok pertama ini mengatakan atau menampilkan hujjah mengenai Rasulullah saat memberikan ijazah atau doa sebelum tidur. Rasulullah suatu hari mengajarkan kepada sahabat Darah. Sahabat ini namanya sahabat Darah. Lalu Rasulullah setelah mengajarkan amantu bikitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Ini redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu setelah itu beberapa hari kemudian Rasulullah memanggil sahabat Darah, lalu ditanya, "Wahai sahabat Darah, coba engkau ulangi lafaz doa mau tidur." Lalu sahabat Darah mengatakan atau menjawab, "Baik Rasulullah, amantu bikitabika alladzi arsalta wa rasulika alladzi arsalta." Rasulullah saat mendengar apa yang dihafalkan oleh sahabat Darah, beliau merasa aneh. Beliau merasa aneh sebab beliau pada saat mengajarkan pada sahabat, redaksinya adalah wa nabiyyika alladzi arsalta. Lalu sahabat mengganti lafaz nabiyyika dengan rasulika, wa rasulika alladzi arsalta. Rasulullah melihat apa yang dilakukan sahabat ini, yakni Rasulullah melihat naqlul hadis, beliau melarang atau menolak supaya sahabat tidak boleh untuk naqlul hadis. Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku,
jangan engkau lakukan naqlul hadis, atau jangan engkau lafaz yang semula aku ajarkan kepadamu, yaitu Nabiyika alaihi arsalta, jangan engkau menjadi Rasulika alaihi arsalta. Jadi lafaz yang aslinya Nabiyika diganti Rasulika. Melihat kejadian semacam ini, yakni melihat naqlul hadis ini, Rasulullah tidak memperbolehkan. Dari hadis inilah ulama menolak atau melarang untuk naqlul hadis bil makna, kecuali kalau memang rawi itu betul-betul memahami masalah hadis, memahami masalah ilmu balaghah, ilmu badiah atau ilmu bayan. Lalu kelompok kedua yang diwakili oleh Imam Mawardi, beliau mengatakan ya justru boleh naqlul hadis kalau memang rawi lupa. Ini pendapat Imam Mawardi. Lalu kelompok yang ketiga, waqila yajuzu in kana mujibuhu ay al-hadis ilman. Kelompok yang ketiga, ini boleh kalau memang dalam pembahasan keyakinan, tidak dalam pembahasan amaliyah. Lalu kelompok yang keempat, waqila yajuzu bilafzi muradifin wa alaihi al-khatib al-Baghdadi bi ayyuka bilafzin badala muradifin ma'a baqa'i tartib wa mawqi'ul kalam. Lalu kelompok yang keempat yang diwakili oleh Imam Al-Khatib, beliau mengatakan boleh naqlul hadis dengan lafaz yang sinonim. Ini kelompok yang keempat yang diwakili oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Boleh naqlul hadis bil makna dengan syarat menggunakan lafaz yang sinonim. Semisal Zaidun jalisun, lalu diganti Zaidun qaidun. Ini boleh kalau memang lafaz jalisun dan qaidun itu adalah muradif. Ini kelompok yang keempat. Lalu kelompok yang kelima, wa mana'ahu ay anaqla mutlaqan Ibnu Sirin wa Sya'labi wa Razi.
Kemudian kelompok yang kelima yang diwakili oleh Ibnu Sirin, oleh Imam Sya'labi, Imam Ar-Razi minal Hanafiyah, lalu Ibnu Umar wa ruwiya al-man'u an Ibnu Umar, beliau menolak adanya naqlul hadis. Naqlul hadis bil makna ditolak oleh Imam Ibnu Sirin, oleh Imam Ar-Razi al-Hanafiyah dan Ibnu Umar. Kelompok yang kelima ini memiliki alasan sebab seandainya naqlul hadis ini diperbolehkan, naqlul hadis bil makna ini diperbolehkan, maka memiliki dampak berbahaya. Salah satunya adalah adanya kesalahpahaman mengenai tujuan syariat. Ini khilafiyah mengenai naqlul hadis bil makna. Jadi khilafiyah naqlul hadis bil makna ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama yang diwakili oleh a'immatul arba'ah mengatakan jawazan la yajuzu illa li'arifin. Ini kelompok yang pertama yang diwakili oleh a'immatul arba'ah. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh Imam Mawardi, beliau mengatakan boleh kalau memang rawi itu lupa pada redaksi hadis, maka boleh naqlul hadis. Lalu kelompok yang ketiga mengatakan boleh naqlul hadis asalkan dalam pembahasan keyakinan. Al-iqtiqadiyah boleh, tapi kalau dalam permasalahan amaliyah maka tidak boleh. Lalu kelompok yang keempat yang diwakili oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan boleh naqlul hadis asalkan dengan lafaz yang muradif atau yang sinonim. Lalu kelompok yang terakhir atau kelompok yang kelima mengatakan tidak boleh mutlakon, secara mutlak naqlul hadis oleh kelompok yang kelima ini tidak boleh naqlul hadis. Kelompok yang kelima ini salah satunya adalah Ibnu Sirin, Imam Sya'labi, lalu Imam Ar-Razi minal Hanafiyah, lalu Ibnu Umar, lalu Imam Ghazali dalam hal ini mengatakan manusia yang jahil, yang tidak tahu mengenai hadis, tidak boleh naqlul hadis bil makna.
tidak boleh meriwayatkan hadis bil makna kalau memang pelaku naqlul hadis ini jahilan. Ama qalahu al-Imam al-Ghazali fil Mustasfa. Lalu dalam hal ini Imam Isnawi mencoba menampilkan furu'iyah mengenai masalah naqlul hadis, yaitu mengenai takbiratul ihram dengan lafaz bahasa Indonesia. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah menolak, tidak boleh lafaz Allahu Akbar takbiratul ihram diganti Allah Maha Besar. Khilafan lil Hanafiyah. Lalu kelompok Hanafiyah boleh muratif naqlul lafzi mengganti hadis dengan lafaz lain. Yang penting muratif, sebagaimana pendapat nomor 4, wa illa yaqisu bilafzin muratifin wa alaihi al-khatib al-Baghdadi. Lalu furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid, salah satunya adalah mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Indonesia. Dalam hal ini kelompok Syafi'iyah tidak memperbolehkan. Lalu kelompok Hanafiyah memperbolehkan. Lalu furu'iyah yang lain yang ditampilkan oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid, salah satunya adalah masalah membaca talbiyah. Allahumma labbaika la syarika lak. Dalam masalah talbiyah boleh tidak naqlul hadis bil makna. Dalam talbiyah, dalam menasihati membaca talbiyah dengan bahasa Indonesia, ini terjadi khilaf sebagaimana keterangan dalam Mukhtasar Ala'i, dalam bab haji, dalam kitab Mukhtasar Ala'i, pelajaran Mahat Ali Lirboyo, itu ada khilafiyah mengenai talbiyah dengan bahasa Indonesia. Ini adalah kesimpulan yang ada dalam Jam'ul Jawami'. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berpesan, beliau mengatakan, siapa yang ingat
terhadap kematian satu hari 20 kali, maka Allah akan mengumpulkan dengan para syuhada. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam syarahnya ini Ittihafus Syadah Al-Muttaqin, syarah Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yusyau ma'asyuhada ahadun? Qala na'am, man yadkuru al-mauta fil yaumin wa laylah isrina. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah umat Islam yang besok Allah dikumpulkan dengan para syuhada? Beliau menjawab, na'am, ada wahai Aisyah. Siapa Rasulullah? Rasulullah menjawab, umat Islam yang mau mengingat-ingat kematian satu hari satu malam 20 kali. Manusia yang mau mengingat-ingat kematian zikrul mauti satu hari satu malam 20 kali, oleh Allah akan dikumpulkan dengan syuhada. Dalam syarahnya Ittihafus Syadah bahwa hadis ini banyak rawi, salah satunya man qala fi yaumin khamsata wa isrina maratan Allahumma barik fil mauti wa fima ba'dal maut summa maka ala firashihi aqtawahu ajru syahidin. Siapa yang membaca doa 25 kali, Allahumma barik fil mauti wa fima ba'dal maut, maka seandainya ia meninggal, oleh Allah akan diberi pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Wa asyaru asyuyuti fi syarhi sudur litabrani min hadis Ammar. Lalu hadis ini oleh Imam Suyuti ditulis dalam kitab Syarhus Sudur. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.